Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezi. Saya mahasiswa dari Universitas Pancasila Kota Bekasi, Fakultas Ilmu Pendidikan Ekonomi. Nah, pada hari ini saya akan menyelesaikan proyek saya, yang mana entah mereview video. Nah, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa di zaman sekarang penggunaan bank itu mungkin sudah sangat digunakan. Bahkan seluruh rakyat Indonesia 70%, bahkan 80% itu rata-rata menggunakan bank Indonesia. Nah, bukan hanya itu saja, tetapi perbankan ini membuat suatu peranan yang sangat besar dalam perekonomian kita. Nah, sebagaimana yang dikatakan dalam buku Economic Development karya Richard Tijil, yang mana ada 4 peranan besar perbankan dalam perekonomian. Yang pertama adalah fungsi transmisi, yakni mengatur jumlah dan lalu lintas peredaran uang. Nah, yang kedua adalah fungsi intermediari, yakni tempat menghimpun dan menyalurkan dana. Yang ketiga, fungsi transformasi, di mana distribusi risiko di antara kegiatan ekonomi dan investor. Yang keempat adalah fungsi penstabil perekonomian, yakni ikut mengambil peran dalam menciptakan stabilitas dan menjaga keseimbangan kondisi perekonomian makro. Nah, bank ini sangat membantu masyarakat ya, di perekonomian masyarakat itu sangat membantu. Contohnya ketika UMKM ketika tidak mendapatkan dana, maka dia bisa meminjam uang kepada bank untuk sebagai modal. Nah, tapi yang orang banyak lupakan adalah yang mana UMKM tersebut meminjam terlebih dahulu sebagai modal, tapi usahanya belum jalan. Bagaimana bank ingin memberikan pinjaman apabila usahanya saja belum ada? Nah, itu yang sering salah paham oleh masyarakat kita. Oleh karena itu, bagaimana kalau ingin meminjam, persiapkan dulu usahanya, jalankan dulu usahanya, lalu pinjam ke bank, maka nanti bank meminjamkan. Seperti itu. Tuh, ya kan? Lanjut. Nah, bukan hanya itu saja, ya kan? Nah, sekarang bukan saja bank konvensional memiliki fitur-fitur digital lainnya, tapi bank-bank digital lainnya pun memiliki fitur digital. Nah, makanya di zaman sekarang ini sudah mulai banyak bank digital. Menurut peraturan OJK nomor 12 POJK POJK 03 garing 2021, bank digital adalah bank berbadan hukum Indonesia yang menyediakan dan menjalankan kegiatan usaha, terutama melalui saluran elektronik tanpa kantor fisik, selain kantor pusat untuk menggunakan kantor fisik terbatas atau menggunakan kantor fisik terbatas. Bank bisa merupakan bank baru maupun bank lama yang bertransformasi menjadi bank digital. Nah, ini di zaman sekarang itu sudah mulai banyak bank-bank digital. Nah, perkembangan bank digital ini dimulai dari tahun 2016. Perkembangan bank digital ini dimulai. Di tahun 2016 itu sudah mulai banyak, ya kan, bank digital. Nah, kalau tahun 2016 bank digital itu hanya sebagai bahan, hanya sebagai alat lah di zaman 2016 tersebut. Nah, lalu di tahun 2020 adanya COVID-19 itu mempercepat terjadinya bank digital tersebut. Akhirnya apa? Bank digital akhirnya banyak lahir bank-bank digital. Tuh. Dan adanya peraturan ini pun akhirnya apa? Orang-orang tidak usah lagi pergi jauh ke kantor, ya, karena kantor lainnya untuk membuat kartu atau membuat ATM dan lainnya. Sekarang cukup dengan di rumah melalui digitalisasi itu sudah bisa membuat kartu ATM tersebut. Seperti itu. Nah, itu adalah
keuntungan dari adanya bank digital ini? Nah, makanya dengan adanya digitalisasi bank ini sangat bermanfaat bagi masyarakat itu. Nah, lalu dengan bantuan artificial intelligence atau kecerdasan buatan dibuat oleh manusia, akhirnya apa, bank digital ini dapat berjalan dengan secara maksimal tanpa perlu melihat orang secara langsung. Bank ini dapat memantau bagaimana sih perkembangan banknya dengan tanpa melihat langsung. Dengan menggunakan kecerdasan buatan ini, mereka bisa memantau kegunaan dari bank tersebut atau bisa memantau kegiatan pada bank tersebut, seperti itu. Makanya dia tidak perlu lagi susah seperti itu ya. Hanya dengan adanya bank digital ini sebenarnya sangat membantu buat kita. Apa sekarang lebih mudah, apa sekarang lebih gampang seperti itu. Nah, adapun fungsi bank lainnya adalah tadi kan ada fungsi mengatur keuangan. Nah, ini mengatur keuangan ini memang sangatlah penting. Nah, yang mana setiap keuangan yang ada di negara ini yang berpengaruh 80% adalah perbankan. Dan apabila terjadi masalah pada perkeuangan ini, maka sektor pembankan lah yang ikut kena dampaknya atau imbasnya. Akhirnya apa, nanti masyarakat tidak percaya lagi terhadap bank dan mereka menarik semua uang yang ada di bank. Akhirnya apa, perjalanan atau kegiatan di keuangan ini tidak akan berjalan dengan lancar. Akhirnya tidak stabil perekonomian yang ada di negara kita. Seperti itu. Apalagi kan di zaman sekarang sudah mulai jarang yang memegang cash atau cashless. Itu udah mulai jarang, rata-rata sekarang sudah mulai di bank naruhnya karena ya takut hilang, takut dipakai atau segala macamnya. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah atau kurang benar, mohon maaf, terima kasih besar-besarnya. Allahumma fiqh ila tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.